belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Kak Anggi beserta Kak Ellen, selamat pagi adik-adik. kita pakai nyanyi Kak, selamat kita pakai paginya. nyanyi ya? Wah, Iya. ternyata ada lagunya. Ada lagunya. Ayo, Iya. siap ya Kak Ellen ya? Siap, Kak. Adik-adik siap? Ayo, siapkan jempolnya ke depan. Ya, kita mulai ya Kak. Ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi untukmu. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabarmu? Apa kabar adik-adik? Baik, Kak Anggi pastinya. Waduh, kita mau mulai ibadah, kita mau saat teduh. Sebelum ibadah, siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Betul kan? Betul, Kak Anggi. Saat teduh, mulai. Amin. Nah, kita mau nyanyi apa nih Kak? Ya, adik-adik, kita akan nyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 213 Kak Anggi. Dengar panggilan Tuhan, tapi kita mau minta adik-adik semua berdiri dulu Kak Anggi. Ayo berdiri. Yuk, adik-adik semua berdiri. Kita mau bernyanyi dengan menggunakan gerakan ya Kak Anggi. Iya dong, pakai gaya orang buat Tuhan. Ya, betul. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau bersukacita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Ya, kita sudah menyanyi lagu pembukaan. Sekarang kita mau doa pembukaan ya. Adik-adik siapkan hati pikiran kita mau berdoa. Kak Ellen akan panggil Kak Happy untuk kita akan berdoa pembukaan. Silakan Kak Happy. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena begitu banyak kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Khususnya pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik kita sudah doa pembukaan, Kak Anggi. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi nih Kak Anggi. Dari Kidung Ceria 127, kira-kira apa lagu? Aku tahu Kak. Apa? Lagunya Haleluya. Betul Kak Anggi, haleluya, haleluya. Kita harus semangat ya Kak Anggi. Iya dong, aku suka aku nih Kak. Adik-adik semua berdiri lagi kembali yuk. Kita mau nyanyi lagi Kidung Ceria 127. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita sudah bernyanyi haleluya haleluya Kak Anggi. Betul. Sekarang kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Wah, oke, Nah, Kak. adik-adik disiapkan kembali Alkitabnya. Kita akan baca Mazmur yang akan dipimpin oleh Kak Moren. Silakan Kak Moren. Adik-adik, kita buka Mazmur 103 ayat 15 sampai 22. Kita akan baca secara silih berganti. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian pembacaan Mazmur. Ya, adik-adik tadi kita sudah baca Mazmur ya Kak Anggi. Betul. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jadi, adik-adik persiapkan hati, pikiran kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Wah, kasih lihat adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Cindy mau mengajar di kelas tanggung. Nah, adik-adik kalau udah kelas tanggung berarti udah pinter-pinter ya. Semuanya duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita harus berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati ya Bapa, agar kami dapat duduk yang manis. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati hamba yang akan membawakan firman, agar firman-Mu ini boleh sampai kepada adik-adik dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Bapa firman ini, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, seperti biasa ya, kita pastinya harus mau membaca Alkitab dulu. Kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Kasih dibacakan ya adik-adik, tapi kasih ini juga mau adik-adik juga baca di rumah, disiapkan Alkitabnya. Oke? Oke, kita baca bersama-sama ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus."
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wah, adik-adik sudah baca ya? Ini tentang pelayanan Bapak Paulus di Efesus. Adik-adik Kasindi punya gambar. Ini gambarnya. Gambar yang kakak kasih lihat ini adalah Efesus di masa kini, yang sekarang ada di Turki. Apa yang adik-adik ketahui tentang Rasul Paulus? Pasti ada yang tahu kan Rasul Paulus ini? Iya adik-adik, sebelum mengenal Tuhan Yesus, namanya adalah Saulus. Kemudian setelah bertobat, ia bernama Paulus. Ia adalah anak Tuhan yang produktif dengan menulis banyak surat di dalam kitab Perjanjian Baru, dan salah satu surat yang ditulisnya adalah surat Efesus. Tidak hanya pintar dalam menulis, namun ia juga adalah seorang pemberita Injil yang berani dan gigih. Dan ia dikenal sebagai rasul bagi orang bukan Yahudi. Sekarang siapa yang tahu apa itu Injil? Ya benar, Injil itu adalah kabar baik adik-adik. Kabar yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik Kasindi punya gambar lagi nih, lihat ya. Ini gambarnya selanjutnya nih Kak, Kasindi kasih lihat. Suatu hari, Bapak Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga, yang dimulainya dengan mengunjungi Galatia, Frigia, lalu sampailah di Efesus. Yang menarik dari pelayanannya kali ini adalah bahwa ia bertemu dengan 12 orang yang belum 100% Kristen. Loh, kok bisa? Karena ke-12 orang yang Paulus jumpai itu baru menerima baptisan Yohanes. Bahkan mereka pun belum atau tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang Roh Kudus. Oleh karenanya, Paulus merasa perlu untuk memberitakan Injil kepada mereka. Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang datang kemudian daripada Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, maka mereka diberikan karunia berbahasa roh dan bernubuat. Kasih mau nanya, kira-kira adik-adik yang di sini sudah pada dibaptis belum? Kasih diharap sudah semua ya dibaptis. Nah adik-adik, setelah peristiwa itu, Paulus mengajar orang banyak selama 3 bulan di rumah ibadah dengan berani, dengan semangat. Namun selanjutnya ia mengajar hanya di ruang kuliah Tiranus. Kenapa ya adik-adik? Iya, karena tidak semua orang mau mendengar dan menerima Injil yang diberitakan oleh Bapak Paulus. Bahkan ada yang secara terang-terangan menghina, memaki dan menolak pemberitaan Injil di depan banyak orang. Itulah adik-adik sebabnya Paulus memisahkan para murid Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tegar hatinya itu, yang menolak pemberitaan Injil itu secara tegas tadi. Paulus tidak
menjadi sedih adik-adik maupun kecewa ketika menghadapi penolakan terhadap berita Injil itu, melainkan dengan setia, dengan semangat, dan dengan sukacita Bapak Paulus terus memberitakan Injil di Tiranus selama 2 tahun kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus. Adik-adik, melalui Paulus, Allah juga menyatakan mujizat-mujizatnya yang luar biasa loh adik-adik. Iya, hanya dengan apa tadi yang kita baca tadi? Iya, hanya dengan membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Bapak Paulus. Orang-orang yang membawa kain atau sapu tangannya itu dan meletakkannya pada orang yang sakit, maka orang itu yang sakit tadi bisa sembuh adik-adik dan lepas dari roh-roh jahat. Itu yang tadi kita baca di ayat terakhir tadi adik-adik. Sekali lagi, bukan karena tangan Rasul Paulus atau karena kehebatannya Rasul Paulus adik-adik dan apa yang dipakainya dia orang-orang itu bisa sembuh, bukan adik-adik. Tetapi karena Tuhan Allah mau memakai Rasul Paulus untuk mempersaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar bagi manusia. Jadi tadi itu bukan karena kehebatannya Rasul Paulus, tapi Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menyampaikan mujizat-mujizatnya adik-adik. Hebat ya Tuhan adik-adik. Adik-adik, dari cerita ini kita diajar dan diingatkan akan beberapa hal. Ada 3 hal adik-adik. Yaitu yang pertama, Injil itu harus diberitakan tidak hanya di Efesus saja, melainkan ke seluruh dunia. Nah, Kak Cindy mau nanya, kira-kira Injil itu hanya bisa disampaikan oleh Bapak Rasul Paulus saja? Atau rasul-rasul lain yang ada di dalam Alkitab? Hanya orang-orang itu saja yang bisa menyampaikan Injil? Tentu tidak adik-adik. Adik-adik di rumah, Kak Cindy juga semua anak-anak Tuhan tentunya bisa menyampaikan Injil Tuhan Yesus kepada siapapun, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Gimana misalnya adik-adik, gimana sih cara menyampaikan Injil Tuhan itu? Tentunya kan melewati perbuatan adik-adik, lewat sikap adik-adik. Adik-adik mau, contohnya adik-adik mau kalau temennya ada yang salah, adik-adik ingetin atau adik-adik tegur. Itu salah satu contoh adik-adik. Adik-adik dapat menyampaikan Injil Tuhan di sekitar adik-adik. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua adik-adik, Injil yang diberitakan ternyata tidak melulu diterima oleh semua orang. Karena ada saja orang yang akan mengeraskan hatinya untuk menerima Injil. Adik-adik, kadang kita berbuat baik itu juga pasti ada penolakan dari orang lain. Saat kita menyampaikan firman Tuhan, itu juga pasti ada penolakan dari orang lain. Tapi kita tidak boleh kecewa adik-adik. Misalnya contoh nih, adik-adik menegur temannya yang salah, tapi ternyata temannya yang ditegur itu lebih galak atau mereka tidak terima. Nah, itu banyak ya pasti kayak gitu. Nah adik-adik jangan berkecil hati atau malah adik-adik jadi berantem. Nggak boleh adik-adik. Kita cukup mengingatkan mereka dan kita cukup tentunya berdoa untuk mereka. Itu sudah merupakan cara-cara adik-adik memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah adik-adik, yang ketiga nih dan yang terakhir, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan Injil itulah saat ini kita juga bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus dan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita harus bersyukur adik-adik karena Injil yang sudah sampai pada saat ini, kita bisa menjadi anak-anak yang baik. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan, kita harus bersyukur. Dan tentunya tidak hanya bersyukur ya adik-adik, kita juga harus mau memberitakan firman yang sudah kita dapat ini kepada semua orang, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah adik-adik, ingatlah akan pesan firman Tuhan hari ini dan jadilah saksi Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan.
kita akan menutup firman Tuhan ini tentunya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan yang sudah mengajarkan kami ya Bapa untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi saksi Kristus di kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kalau Injil-Mu sudah boleh sampai pada saat ini Tuhan dan kami boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Bapa, ajarlah kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan anak-anak Tuhan yang dapat mengabarkan firman-Mu kepada semua orang di sekitar kami. Ya Bapa, pada hari ini Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Dan untuk teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin pada saat ini mereka sulit untuk bersekolah karena sudah bersekolah lewat online ya Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan Yesus, kiranya mereka boleh mendapatkan fasilitas yang baik agar mereka dapat bersekolah dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk kedua orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan orang tua yang begitu baik buat kami Tuhan. Kau mau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka dan juga dalam pelayanan mereka. Tuhan senantiasa memberkati kedua orang tua kami agar mereka boleh bersama-sama senantiasa menjaga kami dan boleh bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati gereja kami agar gereja kami ya Bapa dan gereja-gereja di seluruh dunia ini boleh terbuka dan boleh menjadi terang, menjadi sinar bagi dunia saat ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Bapa. Begitu pula Tuhan kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Kau berkati kiranya bangsa kami dalam usahanya, dalam prosesnya melawan pandemi ini Tuhan, melawan COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kau berkati pemimpin kami agar pemimpin kami dan masyarakat boleh bersama-sama bersatu bekerja sama melawan virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Bapa dan sembuhkanlah dan pulihkanlah bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini Bapa kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk pagi ini Kasini mau memberikan aktivitas ya. Setelah ibadah ini adik-adik kerjakan. Aktivitasnya itu adalah teka-teki silang. Seperti ini nih gambarnya. Nah, teka-teki silang ini nanti adik-adik kerjakan, kasih dikirimkan nanti lewat WhatsApp orang tua. Nanti adik-adik kerjakan teka-teki silang ini. Setelah adik-adik selesai mengerjakannya, adik-adik foto, lalu adik-adik kirimkan kembali lewat grup WhatsApp orang tua perangkat PA. Oke adik-adik, kasih ditunggu ya adik-adik aktivitasnya. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Nah, adik-adik gimana tadi firman Tuhannya? Semua sudah mendengar dengan baik kan? Jangan lupa ya, sudah mendengar, dilakukan juga ya nggak Kak? Betul, Kak. Betul. Itu juga berlaku buat Berlaku juga kita buat ya kita Kak sebagai ya? orang lain, Kita ya. juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau menyanyi di KC 202. Ayo siapin gedung cerianya 202. Murid Tuhan jadilah ya Kak Anggi. Betul sekali Kak. Ya, Kak Ellen dan Kak Anggi minta adik-adik semua untuk berdiri kembali. Ayo berdiri lagi. Yo, kita mau menyanyi Kidung Ceria 202. Murid Tuhan jadilah saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah saksi
jiwa ya Kak Anggi ya. Nah, Kak. sekarang kita mau masuk dalam persembahan Kak Anggi, tetapi saat ini persembahannya tidak dikumpulkan secara langsung Kak Anggi, Oh, tetapi ditaruh di mana, Kak? nanti dikumpulkan bersama dengan orang tua Kak Anggi di rumah. Oh gitu, oke. Ya. Oke, sekarang adik-adik kita mau nyanyi lagu penutup. Adik-adik silakan berdiri kembali. Yuk Kak Anggi, Ayo, kita mau Dik. nyanyi dari Kirim Cirebon Tuh ya Kak siapa Anggi. tuh yang masih duduk tuh ya, Oh, Kak? masih ada yang masih duduk. Wah, Ayo, yuk Dik. adik-adik semangat yuk. Kita mau nyanyi dari lagu apa Kak Anggi, lagu penutupnya? Besarlah kasih Bapakku. Wah. KC berapa, Kak? KC 22 Kak Anggi. Oh, KC KC 22. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Sekali lagi, Kak. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Wah, hebat semuanya menyanyi. Biasa ya, adik-adik Kak. Anggi, Tetap semangat berdiri sekali kita ya, mereka. Kak. Tetap berdiri adik-adik ya. Ya, kita mau masuk dalam doa penutup. Adik-adik tolong semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa untuk doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Happy. Silakan Kak Happy. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati juga orang-orang yang terdampak karena COVID ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka yang kehilangan, yang menderita. Tuhan sertai, Tuhan lengkapi hidupnya agar nama-Mu dipermuliakan. Tuhan berkati juga kami di setiap hari agar Kau selalu senantiasa menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya Kak Anggi, Ya, kita Kak. sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Wah, Ya. senang ya, Kak. Senang. Benar-benar kalau udah sekolah minggu nih, udah ibadah minggu pagi, kayaknya kemana-mana oke ya, Kak. Ya, tetap ada sukacita ya Kak Anggi. Ada sukacita. Karena adik-adiknya tadi sudah mendengarkan firman Tuhan Kak Anggi. Betul. Ya, jadi adik-adik jangan lupa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para kakak pelayan bisa adik-adik lakukan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan kita sebagai kakak pelayan Kak Anggi. Betul, Kak. Ya, berarti sampai kita ketemu lagi minggu depan Kak Anggi. Adik-adik jangan bosen ya, tetap semangat, tetap harus mau melayani Tuhan dalam ibadah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.